Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel kita Jakom TV. Nah, kali ini pasti kalian bingung ya. Ini mesin tuh mesin apa ya? Kok gue baru pertama kali ngeliat ya? Nah, memang kebetulan ini adalah pertama kali Jakom mereview mesin ini even di YouTube ya. Karena kalian boleh coba cek di YouTube manapun gak ada yang nge-review mesin ini. Mesin apakah ini? So, check this out! Oke, jadi ini merupakan mesin yang mereknya Extremo. Ini merupakan brand dari China. Jangan salah pikir dulu ya, atau jangan underestimate dulu ya. Walaupun ini brand China, tapi secara build quality-nya itu udah bagus banget ya. Kenapa gue bilang bagus banget? Karena dari sisi beratnya aja, ini tuh beratnya tuh lumayan ya, 44 kilo net weight-nya tuh. Ini berat banget nih. Even kalau ngomongin kompetitornya kayak misalnya Linea Mini atau misalnya Eagle One Prima, itu kalau nggak salah beratnya itu di bawah ini. Jadi dari sisi build quality ini mesin nggak bisa dianggap remeh ya. Karena ini mesin berat banget nih. Dia pakai stainless, kemudian juga dia pakai aluminium juga. Pokoknya ini build quality-nya bagus banget. Nah, untuk dari sisi teknologi juga ya. Ini mesin udah double boiler nih Bro Pi. Udah double boiler. Udah gitu boiler gede-gede lagi. Ini kalau nggak salah gue contek dulu ya. Boiler untuk coffee boilernya itu 1,5 liter. Itu gede banget ya, karena kompetitor itu nggak nyampe 1 liter kalau nggak salah. Kemudian juga ini 2,5 liter untuk steam boilernya. Nah itu gede banget, jadi untuk menghandle traffic yang cukup ramai dengan mesin single group itu udah pasti aman banget ya, karena memang boilernya gede banget gitu. Nah kemudian ini mesin juga sudah volumetric, jadi kalian gak usah pusing nih nanti misalnya ada rame, itu bisa banget buat multitasking ya. Misalnya baristanya jadi kasir juga, ngebar juga, ngebikin kopi juga, nggak usah pusing karena sini sudah volumetric. Kemudian juga dia sudah PID Bro Pi, jadi kalian bisa ngatur suhu kopi kalian gitu kan untuk memastikan hasil kopinya itu perfect ya, sesuai dengan karakter beans-nya. Kemudian juga ada shoot timer, jadi untuk ngebantu barista pas kalibrasi ya. Nggak usah tuh pakai timbangan, nyalain timernya, langsung aja cek timernya ada di display di bawah ini, gitu Bro Pi. Nah, kemudian juga dari sisi listrik, berapa listriknya nih? Om, kok kayaknya gede banget, listriknya kayaknya lumayan besar banget ya. Sebenarnya yes, emang agak gede ya, hampir 3000 wattan. Kenapa? Ya wajar lah. Secara kan boilernya memang gede ya. Ini kan sekitar 2,5 tadi untuk steam boilernya. Kemudian juga untuk yang berboiler 1,5 liter. Jadi wajar banget membutuhkan listrik yang besar karena untuk memanaskan air yang cukup banyak ketimbang kompetitornya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian orientasinya itu memang buat high traffic, tapi bar kalian kecil, pengennya single group tapi bisa buat heavy duty, ya solusinya ya Extremo ini gitu ya. Nah, kemudian juga gue akan ngebahas mengenai apalagi nih, tadi udah ya volumetric udah, PID juga udah, kemudian juga udah ada shoot timer juga. Nah, mungkin teman-teman pasti agak bingung ya, nanti gimana ya, ini kan mesin baru, mesin dari Cina. Mungkin pernah punya pengalaman pakai mesin Cina, terus pusing after sales-nya, pusing cari parts-nya, nggak usah khawatir, karena Extremo ini tuh gampang banget nyari parts-nya, dan even kita pun juga bisa ngebantu untuk kalian memprovide parts-nya. Contoh deh misalnya kayak head pump. Untuk Extremo ini head pump-nya bisa dipakai untuk punyanya SIM misalnya VBM yang single group, atau misalnya Simonelli, itu bisa banget buat di kanibalin pakai di sini, karena memang dia universal ya secara head pump-nya gitu. Kemudian juga untuk yang heating element, kemudian juga untuk apalagi tuh biasanya tuh seal segala macam itu gampang banget ya, karena memang mesin ini tuh didesain agar bisa kompatibel menggunakan parts brand-brand dari Italia. Jadi kalian gak usah khawatir. Teknisi pun juga pasti nggak pusing nih kalau untuk menghandle mesin ini, karena memang sudah diakui oleh salah satu teman teknisi kita yang memang sudah biasa menghandle banyak brand bahwa mesin ini tuh sangat layak untuk dijual Indonesia. Kenapa? Karena partsnya gampang. Bahkan kalian bisa cari langsung di Tokopedia. Nggak kayak brand-brand Cina yang di luar sana mungkin yang mau cari head pumpnya susah tuh. Mau cari heater susah tuh. Nah itu kalian udah nggak sepusing deh. Walaupun memang dari sisi harga mesin ini tergolong nggak terlalu murah juga ya. Karena memang ini dibanderol tuh hampir mendekati 50 juta untuk mesinnya gitu kan. Tapi tetap lebih murah ketimbang kompetitornya. Nah kalau ngomongin double boiler, kemudian PID, kemudian juga ada timer, itu bisa dibilang kompetitornya yang memang brand-brand Italia itu seperti misalnya Linea Mini, Eagle One Prima, terus juga ada Electra Verve gitu kan, terus ada Rocket R58. Cuma menurut aku itu dia punya positioning sendiri ya, karena memang kan kalau ngomong R58 itu kan yes, dia PID double boiler, tapi dia tidak punya timer. Dia nggak punya volumetric, oke?
Betul kan? Kemudian juga untuk si Lineam ini pun sama, dia semi auto tuh, gitu. Jadi tidak volumetric gitu kan. Kemudian Eagle One, nah Eagle One memang dia volumetric tuh. Nah cuma memang dari sisi boiler size-nya dia lebih kecil. Karena kan memang kalau Eagle One itu diperuntukkan untuk rumahan sebenarnya, gitu. Kemudian juga Electra Verve itu juga sama, dia masih lever ya bro ya, belum volumetric. Jadi kalau ngomongin single group head tapi volumetric, tapi double boiler, udah ada PID, terus juga kemudian bisa heavy duty, yang menurut gua solusinya sepertinya hanya dia doang nih yang bisa mengakomodir untuk saat ini. So, buat teman-teman yang penasaran dengan mesin ini, bisa langsung aja DM ke kita, gitu kan, atau chat aja ke WhatsApp kita buat tanya lebih lanjut mengenai mesin ini. Oke? Nah, itu dia sekilas mengenai Extremo. Oh iya, by the way, kalau misalnya beli mesin ini ya, bro ya, ini juga bisa, dia kan ada lampu nih, dan ini kan dia pakainya akrilik. Ini kita bisa custom buat digrafir ya, jadi kita akan cutting pakai laser gitu untuk bikin logo brand coffee shop kalian. Dan warnanya pun juga bisa di custom nih bro Pi. Ini kan warnanya hitam Dove ya untuk kanan kirinya. Itu kalau bisa custom juga untuk request warnanya seperti apa. Dan tentunya ada special additional budget ya gitu. Tapi nggak mahal kok, dijamin pokoknya happy dengan kualitas mesin ini gitu. Nah kemudian juga kita ada grindernya nih, Extremo juga. Ini AF74. Nah kenapa namanya 74? Karena itu adalah besaran dari burnya. Jadi burnya itu sudah titanium. Kemudian ukurannya 74, ini sama seperti burnya kalau nggak salah itu Mitos One sama Eureka Olympus. Itu udah 74. Nah, tapi kalau misalnya udah tumpul gimana nih Om cari burnya? Nggak usah khawatir. Bur dua brand tersebut bisa dipakai di grinder ini. Jadi kalian udah nggak usah pusing nyari bur gitu. Jadi langsung aja pakai burnya Mitos or burnya Olympus Eureka. Gitu. Nah, di sini juga dia ada LCD display. Ada beberapa pilihan untuk, ada dua ya di sini ya untuk pilihan pengaturannya. Di situ kan ada manualnya juga. Dan ini juga pasti banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian manfaatin di sini ya. Dan yang terpenting, ini grinder tuh build quality-nya tuh bagus banget. Oh, berat banget nih bro Pi. Berarti memang build-nya bagus gitu. Dan hoppernya sih di sini nggak terlalu gede ya. Mungkin ini sekitar 700 orang hampir 1 kilo kali ya mungkin. Dia nggak terlalu gede, tapi cukup lah buat coffee shop kalian. Dan yang terpenting, burnya itu titanium dan speknya tuh 74 mm ukurannya. Jadi pasti cepat banget ya untuk menghasilkan 18 gram kopi sampai dengan 20 gram kopi gitu. Nah, mungkin biar lebih enak kita langsung coba aja nih bro buat bikin kopi sama buat nge-grinder menggunakan grinder ini. Oke, so let's go. Oke, kita sekarang langsung aja ya bikin kopi. Jadi untuk kalian buat kalian semua, buat kalau misalnya mau nge-adjust suhu semuanya menggunakan display di sebelah sini ya, gitu. Dan untuk memantau timernya pun lagi ngebrew juga terpantaunya dari sini, gitu. Kalau di sini lebih ke untuk ngelihat manometer pressure untuk bikin espresso kalian. Oke, so kita langsung bikin espressonya. Oke, suaranya halus banget ya. Oh ya, buat tambahan aja, di mesin itu ada fan-nya ya. Jadi fan itu ada di bawah. Itu pas kalian nyala itu langsung suara tuh sing gitu. Itu untuk ngebantu mungkin menstabilkan suhunya di dalam boiler kalian. Nah nih, ini dropnya nih kalian bisa lihat langsung ya. Cakep banget nih bro Pi. Mantul. Oke, sip, segitu dulu aja. Nah kita lihat nih hasilnya nih, mantap bener. Tuh, kelihatan nggak? Cakep kremanya. Tuh layarnya juga jelas tuh. Cakep ya layarnya ya. Mantap. Sekarang kita coba steamnya. Ini juga di sini dia udah ada handle ya. Mungkin nanya ini udah kulkas belum? Kayaknya sih belum ya. Gitu, tapi di sini untuk movingnya dia 360 nih. Oke, cuma mungkin di sini dia agak butuh nyamping gini ya, karena dia memang dia nggak bisa di naik turunin nih. Ya bisa, cuma nggak terlalu nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin agak sedikit nyamping gini buat timnya. Mantap. Keren banget. Nah, ini hasil steamnya nih. Ini silky banget nih, udah kayak cat Dulux nih. Bagus ya hasil steamnya ya. Ini kita langsung coba ngelatih art. Kayak Om Fikir Harja. Canda ya Om. Ini kita coba ngelatih dikit ya. Ini kita gambar soang Om. Oke, set.
Tuang. Bagus hasilnya. Steamnya ternyata. Ini kedua kali nih gua nyetim pakai mesin ini. Dan sepertinya gua suka untuk hasil steamannya. Maaf ya kalau nggak bagus. Cuma yang penting kan bisa diminum. Bentar ya Bro Pi. Bener Bro Pi, ini menurut gua hasil steamannya tuh nggak kalah ya sama brand-brand kayak misalnya Simonelli, Eagle One, atau misalnya Rocket. Menurut gua hasil steamannya bagus, enak, gampang. Sama halnya kalau kita ngomong kalau La Marzocco tuh enak steamnya, bener banget, gua setuju. La Marzocco itu memang steamnya gampang, dan ini pun juga sama, nggak kalah gampang. Ini gampang, enak juga hasil steamannya. Bener loh Bro Pi, nggak bohong. Enak, gue suka, keren. Extremo, good job. Kalian sudah membuat mesin yang menurut gue harganya lumayan affordable untuk spek sebagus ini. Harganya tuh nggak nyampe 50 juta ya Bro Pi ya, under 50 juta. Sudah double boiler, kemudian juga PID, ada timernya di sini, volumetric, rotary pump, dan boilernya pun juga besar sehingga membantu kalian buat ngeproduksi kopi dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak usah keteteran tuh, tiba-tiba ada problem heaternya ngedown, putus, or apa, itu kan kadang-kadang yang kita temukan di mesin-mesin single group yang dual boiler ya. Nggak salah, karena kan memang kebanyakan yang diciptakan double boiler tuh bukan heavy duty. Kenapa? Karena spek dari sisi ukuran boiler tuh nggak terlalu gede gitu. Nah, untuk single group head yang heavy duty, saran gue sih kayaknya ini ya so far ya, yang double boiler ya, dengan harga di bawah 50 juta gitu. Jadi buat teman-teman mungkin nggak usah khawatir, after sales-nya kayak gue bilang tadi, gue tekankan lagi, after sales-nya gak usah pusing, kita bantu support, even parts pun juga kalian bisa temukan di Tokopedia gitu kan, karena kompatibel banget baik dari sisi head, pump, heating element dengan brand-brand yang sudah ada di market gitu. So, Bro Pi, jangan lupa ngopi ya.